Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Rizky Khairullah. Saya mahasiswa PAI 5C. Di sini pada video kali ini saya akan memberikan beberapa kata, kemudian saya definisikan. Yang dimana dari definisi itu menjadi UAS glosarium saya dari mata kuliah Akidah Akhlak yang diampu oleh dosen Ibu Silviana, MPDI. Sebelumnya, saya mendefinisikan kata-kata itu saya ambil dari sebuah buku yang berjudul Kuliah Akhlak yang ditulis oleh Profesor Dr. Yunihar Ilyas LC MA. Berikut kata-kata yang akan saya sajikan kepada teman-teman. Yang pertama adalah akhlak. Akhlak adalah suatu perbuatan manusia yang keluar dari dalam diri manusia tanpa spontanitas sehingga menjadi ciri khas bagi dirinya sendiri. Itulah akhlak. Dan sebenarnya juga akhlak itu mempunyai definisi yang berbeda, tapi kemudian sama maksudnya dari berbagai para ulama atau bagi para ahli. Tapi dari sepengetahuan saya, itulah yang saya definisikan sebagaimana yang sudah saya katakan tadi. Kemudian yang kedua adalah amanah. Amanah adalah seseorang yang mengemban kepercayaan atau tanggung jawab, kemudian ia bawa tanggung jawab hingga selesai, kemudian kembali kepada pemiliknya. Secara umumnya seperti itu. Akan tetapi bisa lebih luas tergantung objek ataupun kontekstualnya. Yang ketiga adalah amar ma'ruf. Merupakan suatu perbuatan yang menyuruh kita kepada kebaikan, baik sifatnya objektif maupun subjektif. Sehingga bisa dimaknai, misal kita sebagai seorang mahasiswa, kita bisa menyuruh ataupun mengajak, tapi dominannya adalah mengajak teman-teman kita untuk saling belajar. Itu amar ma'ruf, suatu perbuatan yang baik. Yang keempat adalah birrul walidain. Birrul walidain adalah suatu bentuk perbuatan baik, yakni berbakti kepada kedua orang tua. Pastinya kita sebagai anak mempunyai orang tua. Mungkin maaf ada yang sudah tiada ataupun yang masih ada. Dari definisi ini, mari kita ambil hikmahnya. Berbakti kepada orang tua, belajar berbakti kepada kedua orang tua. Meskipun dalam satu waktu kita pernah melawannya, kita pernah membentaknya, bukan berarti dari kesalahan itu kita berhenti untuk berbakti kepada kedua orang tua. Kan jadikanlah itu sebagai penyesalan kita agar kita bisa lebih baik ke depannya untuk berbakti kepada kedua orang tua. Seperti itu. Kemudian yang kelima itu adalah cinta. Cinta itu sebenarnya definisinya sangat abstrak karena timbul dari hati seseorang. Bagaimana kita memaknai cinta? Cinta itu bisa dimaknai dengan aksiomanya dua objek, yang mencinta dengan yang dicinta. Artinya adalah bila seorang itu sudah timbul cinta, maka ia akan terpaut kepada yang dicintanya. Kemudian, apa sebab ia mencintai yang dicintai? Banyak, tergantung objek ataupun kontekstualnya. Tapi pada hakikatnya adalah cinta itu tumbuh tanpa alasan. Itulah cinta sejati. Akan tetapi setiap orang kapasitas cinta terhadap sesuatu itu relatif. Itulah memaknai sebuah kata yang terkadang para ilmuwan sih, tapi para ulama pun ataupun para pujangga pun berbeda memaknai sisi cinta. Cinta ini sangat sering bermakna subjektif tergantung yang memaknai itu. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya itu adalah ikhlas. Ikhlas itu
adalah suatu perbuatan yang dimana kita berbuat tanpa pamrih. Memang betul kita mengharapkan itu seperti tidak mengharap apa-apa. Terkadang bisa dimaknai seperti itu. Tapi bila dalam ranah agama, ikhlas itu adalah kita berbuat memang semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kita berbuat, balasan yang kita dapatkan itu terkadang tidak sesuai atau kadang sesuai. Seperti itulah. Kemudian yang ketujuh, itu ada definisi istiqomah. Istiqomah ini, biar kita bisa memahaminya, itu adalah teguh. Secara bahasa Indonesianya, bahasa Arabnya adalah istiqomah. Istiqomah adalah suatu keyakinan seseorang itu untuk menjadi teguh, sehingga apapun kondisinya, ia memegang keyakinan itu tak pernah lepas. Itulah istiqomah. Bila kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mahasiswa juga, kita tidak pernah berhenti belajar dan kita tidak pernah berhenti beribadah kepada Allah. Apapun kondisinya, baik kondisi susah, senang, duka, itu kita jalani dan tidak pernah lepas apa yang menjadi keyakinan kita. Itu istiqomah. Kemudian ada khauf. Khauf itu secara bahasa diartikan itu adalah takut. Bila masuk dalam ranah agama Islam, maka takut kepada Allah. Mengapa kita perlu takut kepada Allah? Agar kita tidak bisa melakukan hal yang dilarang. Hakikatnya bila kita takut kepada Allah, maka kita akan semakin dekat kepada Allah. Itulah bedanya. Kemudian yang kesembilan itu adalah khianat. Khianat itu adalah lawan dari amanah. Bila seseorang sudah mengemban amanah, kepercayaan, akan tetapi dengan sengaja ia meninggalkan kepercayaan itu atau menghancurkan amanah itu, maka itulah perbuatan khianat. Baik dalam urusan dunia ataupun akhirat. Kemudian yang terakhir adalah malu. Malu itu adalah seseorang yang menjaga diri dari perbuatan yang sia-sia. Mungkin seperti itu yang bisa saya jelaskan dari berbagai definisi. Semoga bisa bermanfaat dan mohon kritikan dan sarannya. Karena manusia itu penuh dengan kekurangan, termasuk saya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.